Halo teman-teman, balik lagi di channel Juragan Perjuangan Reborn. Dan apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelemahan usaha roti beserta cara untuk mengatasinya. Nah, berikut akan saya bahas kelemahan usaha roti beserta cara mengatasinya. Meski menjalankan bisnis atau usaha kerap dikaitkan dengan keuntungan, kita juga harus sigap mengetahui kelemahannya. Mengetahui kelemahan usaha roti diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan hal-hal yang tak terduga. Lantas, jika kita menjalankan usaha roti, apa saja kelemahannya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke teman-teman, simak terus penjelasannya, jangan di skip-skip videonya. Mengenal bisnis usaha roti. Pola konsumsi yang semakin bertambah memicu timbulnya banyak usaha kuliner. Salah satunya yang populer adalah usaha roti. Nah, menurut buku Bisnis Roti oleh Edi Setio Mujayanto dan Lili Nur Yuliati, roti yang dijual pada umumnya diwarnai dengan banyaknya variasi rasa, warna, maupun asal daerah dan negara. Dalam pengembangan usaha, prospek bisnis usaha roti seringkali digarap oleh pengusaha skala UMKM atau usaha kecil menengah ya teman-teman. Perkembangan usaha roti dengan skala usaha kecil menengah memiliki prospek yang cukup baik dengan potensi pasar yang mendukung. Selain itu, bisnis usaha roti memiliki keunggulan sebagai berikut. Pertama, manajemen usaha yang cenderung mandiri dan fleksibel. Selain itu, usaha roti skala kecil tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan manapun. Yang kedua, adanya hubungan yang baik atau hubungan yang terjaga baik dengan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, modal yang relatif kecil serta biaya overhead yang lebih rendah. Yang keempat, adanya hubungan personal dengan pekerja intensif. Yang kelima, pembuatan produk roti dapat dilakukan dengan teknologi sederhana. Yang keenam, tidak membutuhkan persyaratan tenaga kerja yang ketat. Yang ketujuh, industri usaha roti skala UKM sering mendapat prioritas bantuan dari pemerintah. Dan masih banyak lagi keunggulan atau keuntungan yang dimiliki oleh industri usaha roti skala kecil, terlebih jika industri tersebut berkembang menjadi menengah ke atas. Meski demikian, terdapat kelemahan usaha roti yang harus diketahui terlebih dahulu supaya bisnis berjalan dengan baik atau dengan sempurna. Nah, berikut ada 4 poin terkait kelemahan usaha roti. Berikut ini adalah penjelasan tentang kelemahan usaha roti yang sebaiknya Anda ketahui. Kelemahan tersebut diantaranya adalah target pasar yang tidak spesifik. Nah, salah satu kelemahan usaha roti adalah adanya target pasar yang tidak spesifik. Menurut buku Panduan Lengkap Memulai dan Mengelola Usaha di Rumah oleh Transmedia, konsumen roti dan kue pada umumnya tidak terbatas usia. Banyak usaha roti yang sekedar menargetkan warga atau tetangga sekitar sebagai target pasarannya. Itulah sebabnya riset pasar dibutuhkan untuk membantu aktivitas yang meningkatkan keuntungan dan penjualan. Perlu juga diingat bahwa target pasar ditujukan kepada orang atau kelompok usaha yang memiliki potensi untuk membeli suatu produk. Untuk mengatasinya, Anda membutuhkan riset pasar untuk memilih target konsumen dengan benar. Kemudian, inovasi yang tidak berkembang. Nah, kelemahan usaha roti ini bisa terjadi jika tidak ada inovasi yang berkembang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan cepat puas dan jarang melakukan pembaruan di usahanya atau inovasi usahanya. Padahal inovasi menjadi salah satu cara untuk mempertahankan usaha roti mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitor lainnya. Terus ada masa simpan roti yang sebentar. Roti adalah produk yang mudah basi atau expired.
Hal tersebut turut dipengaruhi dengan bahan baku saat pembuatan dan cara menyimpannya. Masa simpan roti yang sebentar mengharuskan pengusaha roti membuat dan menjual yang baru jika roti sudah dalam keadaan tidak baik. Itulah sebabnya menjual roti harus dilakukan secara cepat karena masa penyimpanannya yang cenderung singkat. Kemudian keterbatasan alat. Keterbatasan alat ini juga menjadi salah satu kelemahan usaha roti. Untuk menghasilkan roti yang berkualitas dan tahan lama membutuhkan alat yang mumpuni. Alat operasional yang terbatas menyebabkan bahan baku tidak terolah seluruhnya sehingga lebih boros dan menimbulkan potensi kerugian. Jika alat yang digunakan cenderung optimal dan lengkap, produksi roti dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan roti yang berkualitas. Untuk mengatasinya, kelengkapan alat menjadi salah satu yang sebaiknya dipenuhi saat menjalankan usaha roti. Selain 4 poin di atas, kelemahan usaha roti juga terletak pada manajemen yang kurang profesional, lemahnya peluang pasar dan pembukuan, dan sebagian memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal tambahan. Oke teman-teman, demikian informasi tentang kelemahan usaha roti beserta cara mengatasinya. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang berminat untuk menjalankan usaha roti. Mengetahui kelemahan usaha mendorong kita untuk lebih cermat dan berhati-hati saat memulai bisnis. Terima kasih dan tetap berkarya.